menjadikan istiqomah kita ngaji di pagi hari di Masjid Raya Taqwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan tergolong umat yang akan mendapatkan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kuluniyatin shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita sama-sama berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman salima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna hadha idbaru laylika wa iqbalu naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inna Allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaquba maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa
qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kanu hudan aw nasara tahtadu qul bal milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 135. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan baginya apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang harus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin
Ibu dan Bapak jamaah kuliah subuh Masjid Raya At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi ini kita sekalian masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bersilaturahim, duduk di majelis ilmu yang insya Allah semua ini menjadi investasi amal kita yang akan kita dapatkan pahalanya bukan saja di dunia tapi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kehidupan di muka bumi selalu dihadapkan kepada tantangan dan ujian. Tantangan itu berupa kehidupan yang terus berubah. Mengapa dikatakan terus berubah? Karena berubah itu adalah sunatullah. Berubah itu adalah satu kepastian. Ibu bapak 60 tahun lalu sekolah dasar, misal ini tebakan. Hari ini TK. Ya, taman apa? Ya, naudzubillah ya, jangan sampai semakin tidak jalan otaknya sehingga disebut apa? Naudzubillah, orang yang nggak baik yang bilang koplok-koplok itu. Ya, koplak-koplak. Insya Allah kita berubah semakin hari semakin baik. Itulah perubahan yang diinginkan. Berubah kita itu adalah kepastian bukan secara biologis saja. Secara biologis itu secara fisik, umur secara simbol bertambah. Kalau Rasulullah SAW 63 tahun, kemudian kita 65 tahun, berarti sudah dapat bonus 2 tahun. Kalau patokannya usia Rasulullah umat Nabi Muhammad SAW itu 63, berarti yang sudah 60 tahun berapa tahun lagi? Nah, berarti bertambah umur dan sering ulang tahun diperingati, itu sebenarnya menuju titik finish yang sebenarnya kita terus berkurang. Betul? Ya, saya 46. Ya. Kalau Allah berikan patokannya seperti Kanjeng Nabi 63, ya tinggal dihitung berapa. Ya, itu berubah usia biologis, fisik manusia sebagai bashar, sebagai biologi, sebagai fisik berubah. Nah, kalau yang nggak gede-gede apa namanya? Kecentit apa? Ya kalau ada yang nggak berubah, tapi ada semuanya pasti berubah. Itu menyangkut fisik. Nah, ada juga perubahan menyangkut psikis. Psikis itu
Jiwa di dalamnya ada rasa, emosi. Kalau anak kecil diolok-olok ngerti juga, namun belum bisa merasakan mendalam. Sakitnya di mana? Di sini. Kata anak kecil belum. Tapi kalau yang diolok-olok, dihina, dilecehkan, itu sudah menginjak dewasa. Apalagi remaja yang emosionalnya belum mapan, belum terkendali. Itu dari jiwa bisa memunculkan perubahan emosi, amarah, akhirnya ke fisik. Tak terkendali, marah-marah, segala dipukul, karena jiwanya berubah, tetapi berubahnya tidak terkendali. Karena apa? Emosinya liar. Nah, ini menyangkut pendidikan jiwa. Kalau dilatih tiap pagi menimba air sumur sebelum ada ledeng, ya ditarik, dikerek, anak-anak kita rajin, bahkan ibunya juga apalagi. Apa yang terjadi? Itu anak dilatih untuk rajin dan umumnya juga sehat. Sekolah jalan kaki kita dulu, hari ini dikit-dikit Grab, ya, ojol. Wajar kalau orang tua dulu umumnya fisiknya sehat, umurnya panjang. Karena apa? Yang naturalnya itu lebih banyak. Sedikit pegel-pegel minum air sereh. Kemudian mules-mules koneng gede diminum. Koneng gede itu kencur ya? Apa? Bukan kencur. Ya, kunir ya. Nah, berarti tanpa sedikit pun ada zat kimianya. Natural, alami. Nah, sehingga sehat. Jarang yang kolesterol. Jarang yang pegel-pegel karena kebanyakan sesuatu yang menjadikan makanan itu membuat kolesterol dan sebagainya. Nah, karena itu perubahan ini pasti, ini adalah tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah kehidupan ini terus berubah. Apakah manusia ini, kita ini berubah itu hanya fisik, tidak diimbangi dengan kedewasaan jiwanya, kedewasaan berpikirnya, rasionya. Inilah dalam kehidupan yang sering disebut dengan split personality, pecah kepribadian, fisik biologisnya wis gede, tambah kuat, tapi jiwanya nggak kuat. Sehingga ada istilah, maaf, tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi, jadi ini biasanya ke hal yang negatif. Jadi awake fisiknya dewasa, tapi kelakuannya beli dewasa-dewasa. Malah mending si bocah anak kadang-kadang malu ya. Ini tidak malu-malu. Nah, ini yang mengerikan. Jadi hanya fisiknya saja, tapi psikis jiwanya, spiritnya, emosinya nggak ikut dewasa. Inilah pentingnya pendidikan agama Islam yang integratif. Nah, pendidikan agama Islam yang integratif itu yang dididik, yang dibina, tidak hanya memperhatikan fisik jasmani anak, tetapi jiwanya yang terdiri dari rasa, berarti emosional. Kemudian pikiran, yang berarti rasio otak akalnya, inteleknya. Kemudian jiwanya, ruhnya,
spiritnya juga harus dilatih, dididik, diarahkan. Sehingga jangan sampai muncul pribadi-pribadi muslim yang tadi split personality, pecah kepribadiannya. Pribadi itu menunjukkan fisik, ya, jasmani, tapi kalau sudah personality, asyaksiyah, kepribadian berarti bukan hanya pribadi dalam arti dewek, isun atau awak, tapi yang dimaksud adalah personality adalah jiwanya. Nah, sementara yang bakal selamat itu orang-orang yang justru jiwanya bersih, pribadinya benar-benar beriman dan takwa kepada Allah. Sehingga dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, ya, maka ada macam-macam nafs. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan ada nafsul ammarah. Jadi kalau ada orang kerjaannya marah-marah terus, emosional, sahaok kadua gaplok, alias ringan tangan suka mukul, guru kepada murid, suami kepada istri, ibu kepada anak, sedikit-sedikit mukul, sehingga yang ada pemberian pendidikan dengan kekerasan. Apakah ini akan menjamin anak soleh? Tidak. Menurut teori pendidikan Islam maupun Barat, justru akan menguatkan titik kebatinan seorang anak menjadi seorang pendendam kalau dia dididik dengan kekerasan. Nah, karena itu jangan sampai ada pola asuh. Pola asuh itu cara dan model mengasuh anak pribadi kita sendiri, tidak dengan pendidikan yang integratif. Pendidikan yang integratif adalah pendidikan Islam yang menyeluruh, bukan hanya dididik fisiknya agar sehat jasmani, tapi ibu bapak sekalian, yang lebih penting lagi adalah jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bersih atau yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Berarti pendidikan yang dimaksud bukan fisik, tapi pendidikan juga psikis. Jiwanya supaya bersih, spiritnya supaya terus meningkat semangat, emosinya supaya terus stabil. Ini tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa dengan pukulan alias kekerasan mendidik putra-putri kita. Itulah tantangan yang pertama pendidikan agama Islam. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang sempurna, yang integral, yang lengkap, bukan sisi fisik saja, tapi juga sisi emosional, sehingga kita dan anak-anak kita tetap terarah secara jiwa. Jiwanya mendapat sibghat Allah, celupan nilai-nilai ilahiyah, robbaniyah, nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Sehingga dikatakan tentang pendidikan ruhani itu, misalkan ciri orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan marah, wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang menahan marah.
Menahan marah itu sebagai usaha sadar. Bagaimana kalau marah itu tidak diperturutkan. Karena kalau marah diperturutkan, gelas menjadi pecah. Gagang pintu menjadi lojeng. Kaca juga bisa menjadi pecah. Pipinya istri bisa menjadi merah. Ya, merah bekas gampar tanganmu, kata Betaria Sonata. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gampar tanganmu. Nah, kacau kalau gitu. Berarti apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah ada undang-undangnya tahun 2004. Kalau ada seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam arti fisik dan psikis. Nah, jadi konsep kekerasan hari ini dua, kekerasan fisik dan psikis. Kalau di poligami terus-menerus itu kekerasan fisik atau psikis? Bu, maksud di poligami itu umumnya sakit ya. Kalau yang ditanyanya ibu-ibu pasti bilang sakit. Nah, tapi kita jangan mengatakan bahwa itu adalah bukan ajaran Islam. Dalam arti tidak mengakui bahwa kemudian ada orang yang mempraktekannya dan berlaku tidak adil, itulah kelemahan manusia. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak bisa adil, wis siji bae. Apa namanya? Monogami. Nah, Pak Yani monogami, belum mampu poli. Karena kalau poli, istri belum siap, dana belum siap, pasti jadi neraka. Berantem terus. Makanya ambil maslahatnya. Kalau nggak adil satu saja, berarti mendorong agar manusia mampu mengendalikan. Kalau tidak bisa berlaku adil, fawahidatan wis siji bae. Itu kata Al-Quran. Nah, karena itu tantangan yang dimaksud pendidikan kita harus holistis. Wah, ini bahasa-bahasanya bahasa kampus. Harus komplit. Kalau martabak ingin yang istimewa, kalau jamu ingin yang komplit. Ya, komplit, makanya harganya mahal. Nah, anak soleh itu dibangun dengan pendidikan integratif. Bukan hanya ditumbuh kembangkan secara fisik semata, tapi isi spiritualnya, isi emosionalnya, isi rasionalnya. Artinya apa? Untuk mendidik hati agar spiritnya terus punya spirit yang bersih, spirit yang baik. Berarti disuntiknya, diinjeksinya dengan nilai-nilai spiritual. Nilai spiritual itu tidak mungkin muncul tanpa pendidikan agama yang baik. Maka hampir tidak ada, bahkan tidak ada santri yang tawuran, hampir nggak ada. Santri yang ngaji di pesantren tawuran, lempar-lempar batu, belum dengar saya. Kenapa? Spiritnya itu diisi, spirit keagamaannya. Nilai-nilai kebaikannya diisi, jiwanya diusahakan dilatih bersih. Sehingga kalaupun ada orang yang kemudian hasud, dengki kepada dirinya, sebelum dia berpikir liar untuk balas dendam, lebih baik berpikir bahkan mendoakan. Ya Allah, mereka yang membenciku, mereka yang melukaiku, mereka yang menghasudiku, itu adalah hambamu yang bisa jadi belum datang petunjuk kepadanya. Karena itu ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Allahumma hadi qaumi, kata Nabi. Ya Allah,
berikanlah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Oh, itu keren sekali. Kalau ada orang yang dendam, yang benci, bahkan yang memusuhi kepada kita, tapi dibalas dengan doa dan positive thinking, husnudzon aja. Kenapa mereka melakukan itu? Bisa jadi mereka belum tahu. Mereka melakukan itu mungkin lagi hilaf. Karena itu saya coba doakan saja, semoga hatinya mendapatkan hidayah dari Allah, dan kemudian dia akan kembali menjadi orang yang mendapat petunjuk. Kalau begitu permusuhan itu sepi, permusuhan itu dapat diminimalisir. Kenapa? Karena orang bisa mendidik spirit, mendidik hatinya, mendidik jiwanya, jiwa-jiwa yang tenang, tidak emosional, tidak marah, yang ditonjolkan adalah hanya amarahnya. Nah, untuk jiwa yang tenang itu dididik kita semua dengan ibadah-ibadah seperti ibadah ritual, ibadah mahdhah yang kita lakukan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, sesungguhnya sabar dan sholat kalau akan dijadikan sebagai penolong untuk kita, berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang jiwanya bagus, orang yang spiritnya bagus, karena dididik, dilatih dengan ibadah, itu pasti akan menolong dirinya. Seperti tadi. Mengapa orang kaya yang menjadi pejabat banyak yang korupsi? Jawabannya apa? Kan sudah kaya. Kalau kita punya mobil satu itu angel kredit tinggal lunas-lunas. Nah, ini orang kaya itu mobilnya udah 4, udah 5, tapi masih ada keinginan korupsi gitu. Apa kira-kira yang ada dalam jiwanya? Bu, kekurangan terus. Kalau merasa kurang terus, penyakit bukan? Apa yang muncul kalau orang sudah merasa kurang terus dalam sisi materi? Ya, dia akan terus berusaha mencari kekurangan itu bahkan dengan berbagai cara. Nah, ini masalahnya berbagai caranya ini. Kalau pengusaha yang baik nggak masalah, semangat mengumpulkan materi, harta, karena dia berpikir kalau saya kaya bisa banyak membantu orang. Nah, itu kalau yang kayanya beriman, keren. Tapi kalau kemudian orang-orang yang menumpuk harta atau kekayaan atau mengejar jabatan tidak diimbangi dengan pendidikan keimanan, kejiwaan, spirit yang islami, apa yang akan muncul tadi? Merasa kurang terus, tidak pernah puas, muncul tomak, bahasa umumnya tamak, serakah. Nah, ini penyakit akibat pendidikan jiwa yang minim, pendidikan jiwa yang nggak kuat. Akhirnya pecah kepribadiannya. Dia orang yang terhormat secara jabatan, tapi perilakunya nggak terhormat. Kenapa? Harusnya masa pandemi ini beras itu sampai dengan kualitas baik kepada yang kena COVID. Ini malah korupsi. Melukai masyarakat tidak? Zalim tidak? Zalim. Ngeri. Kan sudah kaya karena sudah jadi pejabat tinggi. Kenapa hak masyarakat lemah yang makan sehari 1-2 kali aja angel?
sekarang haknya disunat. Dari satu porsi sembako diambil berapa? Anggap 30.000 kali sekian ribu paket, ya wis miliar. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah pentingnya kita punya pendidikan agama yang integratif. Nah, integratif itu melingkupi seluruh aspek kemanusiaan, melingkupi seluruh aspek kebutuhan manusia. Manusia ini tidak saja butuh sehat secara fisik, tetapi psikis jiwanya juga perlu sehat, perlu tenang, perlu nyaman. Nah, untuk menjamin ketenangan, hakikatnya adalah apa? Keimanan yang membuat jiwa tenang. Dan hamba-hamba Allah yang akan dianggap menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang akan masuk ke dalam surganya adalah yang memiliki spirit jiwa yang mutmainah, yang tenang. Seperti dalam Al-Quran yang saya bacakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah tantangan split personality yang pertama, bahwa kalau pendidikan tidak seimbang hanya fisik, badannya aja gede, tapi perilakunya enggak gede dalam arti dewasa, tidak dewasa. Nah, bahaya. Lebih baik anak usianya masih sedang ke bawah, tapi berpikir sudah dewasa. Maka kalau peribahasa orang Turki, Sunda, kolot itu banyak. Ada kolot, ada koloten, ada kokolotanen, ada koloten. Kalau kolot berpikirnya menua, kuno, konservatif. Misalkan, nggak usah kuliah, toh ujung-ujungnya hanya macul di kampung nih. Nggak usah kuliah perempuan mah, wis ning umah baik. Nah, itu pikiran kolot. Nah, kolot di sini berpikirnya tidak dewasa, tidak melihat perkembangan. Beda dengan koloten. Nah, koloten itu, aduh dia anak SMA padahal. Tapi subhanallah, disiplin, hormat orang tua, tidak disuruh orang tua repot, ngerewangin, membantu. Wah, dia koloten. Koloten sudah diajak berpikir dan berperilaku dewasa, padahal usianya belum terlalu dewasa. Keren. Ini biasanya karena pendidikan sudah bagus dari awal. Nah, ini koloten. Nah, tapi kalau kokolotanen beda lagi. Ya, apa itu? Anak kecil suka ikut urusan orang tua. Pipiluanen, sering ikut-ikutan, padahal bukan porsi dia, bukan levelnya dia. Suka ikut-ikutan, ngerecokin yang bukan urusan dia. Ya, ini nggak bagus. Ya maklum ya, kalau bahasa itu punya rasanya di mana-mana, di Jawa juga ada, di Sunda aja. Jadi kolot, koloten, kokolotanen, ada juga terakhir kokoloten. Nah, kalau kokoloten beda lagi. Ya, penyakit itu yang biasa ke dalam wajah. Ya, makanya perlu di make up tuh begitu, ya Bu ya. Nah, tapi zaman saya kecil tahu make up yang paling laris Sari Pohaci. Masih ada nggak? Terus di kampung itu kalau ada bekas pipi kena apa merah atau kena luka dikit, itu suka pakai debunya pohon aren. Ya, itu bagus.
Ya, itulah hebat, itu rumusan orang-orang tua. Ya, sekarang kan harus serba Natasha. Apalagi? Ya, nggak ngerti lah saya merek-mereknya. Ya. Ya, Sari Ayu, terus apalagi? Bunda Ayu ya. Bapak dan Ibu, jadi kalau orang tua dulu membakar bagian pohon eno, pohon aren, lalu serbuk debunya itu dipakai untuk menghilangkan noda-noda di kulit. Nah, itulah resep orang tua. Kemudian hand body, karena mungkin belum punya duit atau gimana. Ini saya merasa ya, kalau nggak bekas pakai alpukat, pakai ampas kelapa. Untuk supaya kaki itu nggak kelihatan gudig. Kalau mau sekolah tuh Bu, ya nggak gusik ya. Ya mudah-mudahan tidak merasakan anak sekarang. Tapi ternyata memang bagus ya. Bahkan bisa menumbuhkan ya sesuatu yang harus tumbuh. Ya itulah orang tua yang luar biasa. Oleh karena itu Ibu dan Bapak hadirin, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kehidupan kita terus dihadapkan kepada tantangan, dan tantangan yang sering muncul di era modern hari ini, ya usianya sudah dewasa tapi jiwanya nggak dewasa-dewasa. Ini masalah ini. Ini yang disebut tadi split personality. Karena itu harus seimbang. Pendidikan tuh harus seimbang. Jangan sampai olahraga terus, bagus. Nah fisiknya kuat, kentang, ototnya gede. Tapi otaknya nggak diisi. Nah, tapi hatinya nggak disentuh. Ya, padahal Allah menciptakan manusia ini dari dua jenis bahan. Satu bahan materi, min sulalatin min tin, yaitu dari tanah. Makanya orang meninggal dunia pasti dikubur dan pasti jadi tanah. Yang kedua dari unsur imateri, yang bukan materi, yaitu roh, ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pada usia kehamilan 4 bulan. Itu pasti, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Kanjeng Nabi, bahwa payang pohon roh, maka malaikat Jibril meniupkan roh atas perintah Allah fi batni ummi, kepada perut ibu janin itu. Kapan? Arba'ina yauman nutfatan, pada usia kehamilan 40 hari dulu. 40 hari nutfah, maaf, nutfah itu proses kejadian manusia, pertemuan sperma seorang laki-laki dan perempuan, nutfah. Nah, kemudian dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu jadi menggumpal. Ini sama apa yang disampaikan Al-Quran surah Al-Mu'minun dengan teorinya embriologi dalam pelajaran biologi yang kemudian kita kenal bagaimana tahapan perkembangan kejadian manusia di dalam janin, dalam perut. Itu tentu diawali dengan ya, pertemuan sperma dengan ovum. Nah, kemudian itu namanya nutfah, kemudian alaqah menggumpal, kemudian mudghah. Ya, mudghah daging yang membungkus tulang, itu 40 hari. Setiap 40 hari menjadi nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Itu ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minun. Apa yang setelah itu 40 kali 3 berarti 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Maka Allah mengutus malaikat Jibril, payang pohon roh, maka ditiupkanlah roh. Artinya bukan saja jasmani yang terbentuk dari sperma. Sperma manusia makan tanaman-tanaman semua yang dari bumi. Kemudian menjadi intisari, saripati. Makanan itu yang kita makan.
kemudian suami istri melakukan hubungan, jadi sangat masuk akal dan sesuai apa yang dikatakan Al-Quran dengan proses embriologi. Artinya kalau hanya menyangkut makanan bergizi itu dari tanah, saripati tanah, kita makan buah mangga, kita makan padi, kita makan apapun, tapi ingat ada satu unsur manusia yang Allah tiupkan, ruh, dan itulah manusia sempurna terdiri dari jasmani dan rohani. Yang sering dilupakan dalam pendidikan hari ini, orang selalu mengejar bagaimana target otak cerdas, tapi hatinya nggak cerdas. Sehingga apa? Kalau dia cerdas, justru kecerdasannya dipakai untuk membohongi dan membodohi orang lain. Kenapa? Otak yang dimaksud adalah akal, rasio, intelek, hebat. Betul, berharga, bersyukur. Tapi ingat, manusia yang akan selamat di dunia dan akhirat, manusia yang akan bahagia di dunia dan akhirat, tidak cukup cerdas akal, sebagaimana yang menjadi keinginan hampir semua di lembaga pendidikan. Senang kalau melihat indeks kumulatif, prestasi kumulatifnya berapa? 4. Nilai matematika 10, alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Tapi ingat, setelah matematika 10, setelah kimia 10, bagaimana nilai spiritnya, nilai jiwanya, nilai emosionalnya juga meningkat 9 bahkan 10. Itulah yang tidak akan bermasalah. Karena buktinya apa? Orang yang korupsi itu orang pintar semua. Tamatan SD korupsinya nggak gede, yang maling ayam. Akhirnya apa? Dipukulin aja sama Hansip. Sekarang masih ada Hansip nggak? Hansip itu singkatan apa ya? Pertahanan sipil. Orang bilang tentara ridho karena nggak digaji. Tentara ridho aja dia. Cukup dikasih beras kresek gitu. Tapi ngebantu, kalau ada maling ayam, wah kenanya sama dia duluan. Ya, maka santuni hansip-hansip itu. Ya, yang di lingkungan kita. Baru kalau sudah ada maling kelas kakap, manggil pak polisi. Ya, itu. Jadi luar biasa kalau kemudian hati kita utuh, seimbang antara hati yang dibina, dididik, kemudian spirit jiwanya diisi dengan spirit yang baik, kemudian akalnya juga dilatih. Inilah yang menurut pakar pendidikan teori MI, multiple intelligence. Jadi manusia itu kalau dididik semuanya jadi bintang. Nah, jangan sampai kalau anak kita ada yang matematikanya 1,9, yang 1,5. Lalu kita benci ke yang matematikanya 5. Berarti hidup kita sudah terbentuk secara turun-penurun dengan pengaruh bahwa yang disebut sukses ketika eksak dan matematikanya 10, 9, 8. Betul, sukses dan disyukuri. Tapi ingat, jangan melecehkan, jangan mendiskriminasikan, jangan merendahkan anak yang nilai matematikanya 9, lalu ada anak yang nilainya kecil, 5, 6 dan sebagainya. Dipandang oleh Allah, semua anak mulia, semua anak adalah bintang. Kenapa? Ada teori yang ditemukan oleh Howard Gardner, yaitu multiple intelligence. Jadi manusia itu semuanya punya kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu ada anak-anak yang kita punya termasuk cucu-cucu ibu. Kadang cepat hafal kalau dia menghafalnya itu dengan baca yang keras. Ada anak yang senang hafalan kalau sama mendengarkan musik. Ya, jadi tipologi anak belajar itu beda-beda.
menyerap informasi itu beda-beda. Dia itu terampilnya di tangan, dia itu terampilnya musik, dia itu terampilnya ke fisik. Tapi kalau diajak mikir lama-lama, dia ngeheng. Ada nggak yang model begitu? Nah, ada yang hobi di kamar aja fokus, kalau denger orang mandi terlalu jebur-jebur aja itu marah, dia keganggu. Termasuk ada musik terlalu keras dia marah. Pokoknya ingin hening, ingin sepi. Ada. Nah ini jangan disalahkan anak-anak ini. Ternyata guru hari ini harus memahami karakter belajar anak seperti itu. Makanya semakin kesini ranking di kelas tuh nggak ada. Betul? Masih suka ada ranking nggak cucu-cucu ibu? Nggak ada, bahkan rapotnya juga ditulisin banyak, tebal, panjang, banyak tulisannya. Itu sebenarnya bentuk refleksi. Refleksi itu hasil kajian bahwa dulu zaman kita SD ada samen. Tahu samen? Kenaikan kelas. Ada pencak silat, ada renggong jaipong. Wah, lalu diumumin juara 1 si A, juara 2 si B. Nggak apa-apa, bagus. Nah, hari ini modelnya diganti. Semua anak harus diberi hadiah. Kenapa? Ada anak yang paling rajin datang tepat waktu, kasih penghargaan. Jadi dimuliakan dengan kecerdasan disiplinnya. Ada anak yang betul-betul rapekan, rapi, berseka, pakaiannya rapi terus, bukunya rapi, tertib, diberi hadiah. Hadiah itu nggak usah memusingkan guru harus nyari-nyari kemana. Disebut, diumumkan dengan nilai atau diberi selembar sertifikat aja sudah keren itu. Anak-anak seneng. Lebih berharga daripada uang 10.000. Tempelin, wah anak paling rajin di kelas 3B. Kemudian anak paling disiplin, anak paling rajin ibadahe. Jadi semuanya dapat bintang dari 30 anak sekelas itu. Sehingga guru itu benar-benar meneliti, wah ini kelebihan anak ini, kelebihan ini. Sehingga tidak lagi hanya mengunggulkan satu kelompok yang hanya cerdas secara akalnya. Dia dalam olahraga, dia dalam kegiatan yang paling care dan suka menolong temannya. Diteliti sama Bapak Ibu guru. Wah, dia paling peduli. Kan ada suka grup-grupan tuh anak sekolah itu. Kalau sudah urusan temannya, ngebelain dia betul-betul. Bahkan dirinya berkorban gak masalah, tapi temannya didahulukan. Ada yang begitu. Nah, itulah kehidupan nyata kita. Artinya kita itu mendidik, mengarahkan diri kita, anak-anak kita harus memenuhi semua aspek kebutuhan jiwa. Jiwa ingin dihargai, berarti orang hakikatnya dilecehkan, dihinakan tuh gak mau. Berarti gak tepat kalau seorang guru mempermalukan anak di depan murid yang lain. Pasti dia akan merasa terhina, akhirnya mugen gak mau datang lagi ke sekolah. Nah, cara guru mendidik seperti itu, dengan memukul, dengan mempermalukan anak di depan yang lain, ini juga bisa menjadi masalah pecah kepribadian. Kenapa? Dia orang tapi tidak merasa diorangkan. Padahal ada cara lain agar dia jerak dengan cara apa. Makanya ada yang namanya reward and punishment. Reward, hargailah anak-anak itu sesuai kapasitasnya. Yang rajin ibadah ada penghargaannya. Mungkin mushaf Al-Quran, mungkin sajadah, atau mungkin hanya selembar sertifikat. Anak yang paling rapi menulis, sehingga ada semangat. Wah, memang saya mah jelek tulisannya. Saya juga ingin rapi. Jadi saling memotivasi. Luar biasa. Nah, oleh karena itu hadirin, sebelum saya akhiri,
saya ingin mengatakan tantangan dinamika pendidikan agama Islam itu sering orang hanya menilai persoalan yang sifatnya nampak, yaitu secara kecerdasan akal, rasio, intelek, tidak melihat bagaimana sambungnya hati, pikiran, dan amal. Nah, untuk supaya sesuai, semuanya harus disentuh. Keluarga yang memungkinkan kali-kali berjamaah suami istri anak lakukan itu. Kalau tidak memungkinkan ya sebagian yang laki-laki giring ke masjid. Nah, di sana ada nilai faedah silaturahim, ketemu orang. Itu juga penting. Jangan sampai ada anak-anak kita yang sama sekali nggak bisa bermasyarakat. Nah, ini mungkin dari dulu terlalu dikukut. Dikukut itu apa ya? Ada orang yang orang gedongan gitulah. Gedongan tuh bukan daerah gedongan. Rumahan sama sekali dipingit terus. Nggak boleh keluar sama sekali. Nah, ini nantinya kayak burung perkutut. Harus sesuai, ditakar lah. Ada yang diumbar terus kayak ayam kampung. Nggak boleh. Nah, kalau diumbar terus kayak ayam kampung, memang kalau ayam kampung harganya mahal. Tapi kalau anak seperti itu, jadi mengurangi tingkat mahal nanti. Paham ya? Karena itu yang pas lah, disetel yang pas dengan cara pendidikan Islami. Kesimpulannya, sentuh semua aspek kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya materi, berarti makan, minum yang dipenuhi, tapi hati. Mereka perlu senang, perlu nyaman, perlu khusyuk. Nah, pas khusyuk itu tidak bisa kalau nggak dilatih. Pas ikhlas tidak bisa kalau dilatih. Dilatih tawadu, anak kita tidak bisa tanpa dilatih. Tapi kalau anak tidak dikasih makan, ya pasti ngomong lapar. Mah, saya ini belum ikhlas, tolong ajarin ikhlas. Jarang yang begitu, bener gak? Karena nggak nampak, karena itu menyangkut spirit personal, spirit batin. Tapi kalau yang fisik gampang terukur. Tiap hari dikasih telur kampung, ayam kampung. Kasih vitamin, erythropoid. Terus, akhirnya badannya besar, sehat. Nah, bagus. Tambah lagi vitamin lain. Kasih vitamin ikhlas, vitamin tawadu, vitamin ramah, vitamin apa lagi? Nah, hingga apa? Kalau anak lapar karena fisik, minta jajan. Tapi kalau dia menjadi seorang pemarah, seorang yang emosional, dia belum menyadari, mah gimana saya itu supaya nggak jadi seorang pemarah. Tolong mah ajarin, jarang-jarang yang begitu. Minta pil supaya tidak marah, jarang. Berarti mahal itu karena jarang ya. Karena itu kalau minta jajan gampang. 5.000 wis repeh, SD kelas 1. 5.000 sudah selesai. Tapi kalau sudah berantem, emosional, kemudian maaf, lantang kepada orang tua, itu vitaminnya apa itu? Nggak bisa dengan uang 5.000. Ya, cukup melelahkan. Nah, sebelum semua itu terjadi, berarti ada aspek jiwa yang belum tersentuh. Ya, kalau kita hanya baru memanjakan dengan pakaian, sepatu, tas, uang, berarti itu baru satu hal, menyangkut fisik, duniawi. Ingat, manusia diciptakan bukan hanya fisik, unsur rohani. Rohani itu spirit, karakter jiwa, seorang penyabar, seorang ikhlas, seorang tawadu, seorang santun, seorang ramah, seorang penyantun, seorang dermawan. Ini dicetaknya bukan dengan uang, dicetaknya bukan dengan kata-kata. 1 dengan doa, 2 dengan teladan, 3 dengan kebiasaan. Nah, itu ya. Nah, dengan doa bisa. Buktinya Umar ibnu Khattab, seorang preman Arab yang disegani oleh kafir-kafir Quraisy, melu masuk Islam setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran surat Toha. Berarti hidayah melalui ayat Al-Quran. Ada yang hidayah itu kadang melalui nasihat.
Ada hidayah itu melalui kisah inspiratif. Jadi mendengarkan kisah atau melihat kejadian orang. Nah, karena itu penting dengan berbagai cara prinsip pendidikan agama yang kita lakukan seluruh aspeknya harus disampaikan. Tentu bukan tanggung jawab ibu bapak semata, ada guru, ada wali kelas, ada lingkungan masyarakat di tetangga punya tanggung jawab yang sama, sehingga mari kita bersinergi. Saya lagi mengadakan gerakan masyarakat maghrib mengaji di 22 kelurahan di kota Cirebon. Tadinya untuk di Kejaksan, tadinya di Pangeran Masjid Kejaksan. Tapi karena sudah ada, cari masjid yang masih sepi, yaitu di Al-Qiyam. Al-Qiyam masuk Kejaksan bukan ya? Ya Al-Qiyam, di Al-Qiyam. Nah itu 22 kelurahan gerakan masyarakat maghrib mengaji. Intinya yang penting anak kegiatan setelah sholat maghrib sampai isya. Sehingga anak satu dapat sholat berjamaah maghrib, dua dapat isya. Sambil menunggu isya ngaji. Ngaji apa saja, yang penting khususnya baca tulis Quran. Nah ini terus 3 bulan didampingi mahasiswa IAIN. Sebelum pulang mahasiswa ke kampus, nanti ada diklat guru ngaji. Sehingga nanti masjid yang ditinggalkan terus ada kegiatan ngajinya. Nah kalau di At-Taqwa, di masjid-masjid yang sudah ada, tidak menjadi prioritas. Sehingga nanti seluruh kota harapannya ada gerakan gemar, gerakan maghrib, masyarakat maghrib mengaji. Itu cara agar anak-anak yang usia sekolah, yang kita waktu dulu SD ada di depan ustadz, ada di depan kiai. Nah, hari ini kita masukkan kembali ke masjid, walaupun hanya cukup 45 menit. Mereka dapat berjamaah maghrib, isya, dan menunggu isya dengan pengajian. Itu bentuk-bentuk ikhtiar agar sisi spirit jiwa manusia, khususnya anak-anak kita, bisa terisi dengan baik. Nah ini ceramah ini bukan hanya untuk ibu ya, tapi lebih kepada kesemua guru, orang tua, dan anak-anak. Sehingga kita bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, menjadikan seorang pribadi muslim yang sempurna. Sempurna secara fisik, sempurna secara psikis jiwa, secara akal mental, dan secara emosional, bahkan secara sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Doa kami untuk ibu dan bapak, semoga ibu dan bapak sehat selalu, dianugerahi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, diberikan kehusyuan dalam beribadah, dan yang pasti semoga suatu saat Allah memanggil kita semua termasuk husnul khatimah, bahagia lahir batin di usia muda maupun usia senja. Demikian, mohon maaf, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah salam yang disampaikan. Terima kasih kepada Pemkarom Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MAG yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bidin wa dunul akhirah, amin ya rabbal alamin. Informasi, barangkali ada yang butuh susu kambing etawa, sudah ada dari stoknya. Sebelum pandemi kami mengadakan susu kambing etawa ya, yang sasetan gitu. Barangkali ada yang berminat, mangga hubungi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Khomsin. Insyaallah. Mari kita tutup majelis yang mulia dengan membaca surah Al-Asr dan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu 'alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad